Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menemukan medan magnet menggunakan hukum Biot-Savart dan hukum Ampere. Di sini terdapat kawat panjang yang membawa arus I ditekuk mengikuti bentuk seperti ini. Pada kawat panjang bagian ini ditekuk melengkung membentuk 3/4 lingkaran dari titik ini ke titik ini dan disambungkan lagi dengan garis lurus panjang pada bagian ini. Maka ditemukanlah medan magnet yang dihasilkan oleh arus pada seluruh bagian ini, tepat di titik tengah lingkaran ini. Mungkin kelihatannya rumit, namun ini akan menjadi lebih sederhana ketika kita bisa membagi masing-masing dari bagian tersebut. Di sini kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian 1, 2, dan bagian 3. Untuk bagian 1 ini adalah arus lurus, dan kita akan mencari medan magnetnya di sepanjang arus lurus ini. Untuk ini, kita bisa menggunakan hukum Biot-Savart, di mana dB sama dengan mu0 per 4pi dikalikan dengan IDL cross R topi per R kuadrat. Pada bagian 1 ini, DL mengarah ke arah I, jadi DL mengarah ke kanan. Dan untuk R datang dari sumber arus ke titik pusat lingkaran. Sumber arusnya yang ini dan titik pusat lingkarannya yang ini. Jadi R mengarah ke kiri. Nah, kita tuliskan arahnya ke arah kiri. Dan besar sudut antara kedua vektor ini adalah 180 derajat. Nah, karena sin 180 derajat itu sama dengan 0, berarti dB sama dengan 0. Ini berlaku untuk setiap bagian IDL, yang berarti seluruh bagiannya menghasilkan medan magnet yang bernilai 0. Jadi, medan magnet yang dihasilkan oleh sepanjang arus lurus ini, sepanjang ini adalah bernilai 0. Bagian kedua adalah arus melingkar. Kita akan mencari medan magnet di titik pusat lingkaran ini. Di sini kita akan kembali menggunakan hukum Biot-Savart. IDL di sini merupakan titik sumber arusnya. Di sini DL mengarah ke arah yang sama dengan arah arusnya. Dan R di sini mengalir dari sumber ke titik pusat lingkaran yang ada di sini ke arah sana. Nah, berarti DL dan R tegak lurus satu sama lain. Dan ini berlaku untuk setiap bagian DL, sehingga besar sudut antara dua vektor ini adalah sin 90 derajat yang bernilai 1. Maka ini sama dengan mu0 dibagi dengan 4pi dikali dengan I dikali DL dan dikali dengan panjang unit vektor R, yaitu sin 90 derajat yang mana nilainya 1. Maka ini tinggal IDL dibagi dengan R kuadrat, di mana R kuadrat adalah R besar ini, berarti di sini R besar kuadrat. dB di sini adalah vektor, sehingga dB ini memiliki arah. Jika kita menggunakan ibu jari kita untuk mengikuti arus di tengah lingkaran ini, maka 4 jari kita ini akan keluar dari kertas, sehingga medan magnet yang ada di tengah dB ini mempunyai arah, yaitu keluar dari kertas. Kemudian untuk menemukan medan magnet yang dihasilkan dari seluruh bagian ini, tepatnya di sini, kita harus mengintegralkan vektor dB. Tapi karena setiap dB ini memiliki arah yang sama, maka untuk menemukan medan magnet yang dihasilkan oleh bagian kedua ini, kita harus mengintegralkan dB terlebih dahulu. Jadi ini integral dari sini, maka mu0 dibagi 4pi dikali IDL dibagi R besar kuadrat. Nah, semua yang bernilai konstan bisa kita keluarkan. Jadi mu0 dikali I dibagi 4pi konstan, dan R besar kuadrat yang di sini juga konstan. Jadi kita misalkan R kuadrat. Dan yang tersisa di sini adalah integral dB. Jadi di sini kita tulis mu0 I per 4pi R kuadrat. Apa yang diintegralkan oleh DL di sini? DL ini adalah bagian dari 3/4 lingkaran ini. Jadi integral dari skalar DL ini adalah panjang dari seluruh bagian 3/4 lingkaran ini, ya seluruh bagian ini. Maka 3/4
dikali 2πr, dan kita sederhanakan menjadi 3/8 dikali mu 0 I per R, dan arahnya keluar. Lanjut ke bagian 3. Pada bagian 3 ini kita memiliki arus lurus yang panjang pada bagian ini, dan kita ingin mengetahui medan yang dihasilkan oleh arus lurus panjang ini pada titik R ini dihasilkan oleh arus lurus panjang ini. Di sini kita tahu bahwa kita bisa menggunakan hukum Ampere untuk menentukan medan magnet yang dihasilkan oleh arus lurus panjang ini. Tetapi arus lurus panjang ini di sini semakin kecil dan semakin terus mengecil, sehingga tersisa setengah dari arus yang sangat panjang. Agar menggunakan hukum Ampere, di mana integral tertutup B dikali dl sama dengan mu 0 I keluar, untuk menemukan medan magnet yang dihasilkan oleh arus lurus panjang ini, maka kita harus memisahkan bahwa kita mempunyai arus lurus yang sangat panjang. Jadi pertama kita harus misalkan kita memiliki arus lurus yang panjang terus memanjang ke arah kiri. Sekarang mari kita lihat arus lurus yang sangat panjang ini. Kita akan menentukan medan magnet dari jarak R ini. Jadi kita harus membuat loop Ampere terlebih dahulu. Agar berbentuk simetri, maka loop Ampere ini akan menggunakan lingkaran. Loop Ampere melingkar akan terlihat seperti ini, mengelilingi bagian arus lurus yang panjang. Loop Ampere ini melewati titik R ini. Jadi loop Ampere ini memiliki radius R besar. Sekarang kita akan membuat loop Ampere melingkar ini mengarah ke arah yang sama dengan medan magnet yang dihasilkan oleh bagian 3 ini. Jika kita menggunakan ibu jari kita untuk mengikuti arah arusnya, maka 4 jari kita akan naik ke depan dan akan ke bawah ketika ke belakang. Jadi loop Ampere ini akan mengarah naik ke atas saat di depan dan ke bawah saat di belakang. Nah, secara simetri kita memiliki integral B dikali dl sama dengan B dikeluarkan karena nilai medan magnet yang berada pada seluruh loop Ampere ini bernilai sama. Lalu kosinus di sini dihasilkan karena B dan dl ada di arah yang sama, berarti bisa kita tulis cos 0 derajat, dan ini bisa di luar integral, dan yang tersisa adalah integral dl. Lalu kita dapatkan di sini B dikalikan dengan cos 0 derajat yaitu 1 dan integral dl. dl di sini adalah loop Ampere imajiner di lingkaran yang hijau ini. Karena jarak ini adalah R besar, maka untuk integral dl bisa dituliskan dengan panjang dari loop Ampere-nya yaitu 2π dikali R besar. Pada bagian ini kita tahu sama dengan mu 0 dikali I keluar. Arus yang ada pada bagian dalam dari loop Ampere ini adalah I, sehingga bisa dituliskan mu 0 dikali I. Nah, maka dari itu kita akan bisa menuliskan di situ bahwa B sama dengan mu 0 dikali I dibagi 2π R besar. Kita tahu bahwa B ini adalah medan magnet yang dihasilkan oleh arus lurus panjang ini. Tapi kenyataannya kita hanya mempunyai setengah dari arus lurus panjang ini. Maka kita tuliskan persamaan bagian 3 ini dengan dibagi 2, yaitu mu 0 dikali I dibagi 4π R besar. Jika kita menggunakan ibu jari kita untuk mengikuti arah arus pada bagian 3 ini, maka 4 jari kita akan keluar dari kertas, sehingga bagian 3 ini arahnya keluar dari kertas. Nah, sekarang kita bisa menentukan medan magnet yang dihasilkan oleh seluruh bagian ini. Yang harus kita lakukan adalah menggunakan prinsip superposisi dan menambahkan medan magnet yang dihasilkan oleh setiap bagian secara bersama-sama. Yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa di sini B1 bernilai 0 sedangkan B2 dan B3 mempunyai arah yang sama, sehingga kita bisa menambahkan besarannya bersama-sama. Dan ini yang kita dapatkan, yaitu arahnya keluar dari kertas. Di sini saya ingin menunjukkan bahwa ada dl dalam hukum Biot-Savart. dl di sini dan ada juga dl dalam hukum Ampere di sini. Namun keduanya adalah dl yang berbeda.
Dalam hukum Biot-Savart, IDL ini sumber titik arus, sehingga DL di sini adalah bagian dari arus. Sementara DL dalam hukum ampere adalah loop amperian imajiner. Misalnya, pada bagian 3, pada bagian ini ada arus lurus yang sangat panjang. Nah, loop amperian ini adalah lingkaran imajiner yang nyatanya tidak ada. Jadi lingkaran ini tidak nyata dan DL ini integral sepanjang loop imajiner ini, tidak sama seperti arus panjang yang nyata ini. Bagaimanapun juga dalam hukum Biot-Savart, DL ini adalah arus nyata tetapi tidak dalam hukum ampere. Demikian penjelasan dari saya, sekian dan terima kasih.